Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah yang telah menciptakan kita dan telah memberikan nikmat yang banyak untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada seluruh para nabi, wabil khusus baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua insya Allah sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Kita masih diperjalankan untuk terus berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan insya Allah hari ini kita akan syukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, dan kaki kita, yang insya Allah hari ini kita akan pakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, melihat ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, memikirkan ayat-ayat Allah, dan insya Allah akan kita laksanakan ayat-ayat Allah tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai kesanggupan dan kemampuan kita masing-masing. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur hari ini kepada Allah karena beberapa minggu yang lalu ya kita sempat off, dan mungkin nanti kita akan setting ulang lagi ya Bu Epi. Mungkin kita akan set untuk Zoom-nya, mungkin sudah tidak bisa setiap Sabtu lagi, mungkin kita akan rubah jadwal sebulan sekali setiap hari Sabtunya gitu. Ya, jadi nanti nggak setiap hari Sabtu ya, jadi kita akan bikin sebulan sekali saja karena hari Sabtu sekarang udah mulai banyak yang offline juga ya, sehingga terganggu jadwal kegiatan online-nya. Nah, jadi insya Allah kedepannya mulai bulan ini ya, sekarang Oktober ya, berarti entar November kita tentukan lagi minggu keberapanya, nanti ada pemberitahuan berikutnya. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan belajar bersama-sama sesuai dengan tema yang sudah disampaikan ya. Kita akan belajar memahami ya surat Al-Fatihah ya. Nah, di sini kita tahu ya bahwa kita semua sebagai umat Islam pastinya ya tahu dong yang namanya surat Al-Fatihah gitu kan. Bahkan itu ayat sering sekali kita baca ya. Itu ayat sering sekali kita baca, sehari mungkin bisa lebih dari 5 kali ya. Karena yang kita tahu saja ya, bahwasanya surat Al-Fatihah selalu kita baca dalam bacaan sholat. Ya, jadi kalau sehari 5 waktu, ya, berarti kita baca surat Al-Fatihah sehari bisa berapa kali? Sebanyak 17 kali, gitu kan? Itu baru yang wajib, belum yang sunahnya, ya, sholat sunnah atau sholat yang lain. Berarti sering sekali kita membaca surat Al-Fatihah tersebut. Nah, pertanyaannya, ya, kenapa sih kita selama ini selalu ya, selalu pada saat kita berdoa selalu membaca surat Al-Fatihah, atau kita kirim doa dengan surat Al-Fatihah ya. Dan juga dalam sholat wajib, bahkan surat Al-Fatihah itu masuk ke dalam rukun sholat seperti itu. Nah, di sini surat Al-Fatihah merupakan surat ya yang terdiri dari 7 ayat ya. Jadi surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Nah, dalam Al-Qur'an surat yang terdiri dari 7 ayat yang saya tahu ya, itu hanya surat Al-Fatihah dengan Al-Maun kalau nggak salah ya. Nah, jadi ada 2 surat yang terdiri dari 7 ayat. Nah, bahkan di Al-Qur'an itu sendiri ya,
Allah ingatkan kepada kita. Coba, silakan. Surat 15 ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Nah, jadi kata Allahnya apa di situ? Walaqad atanaka sab'am minal masani wal Qur'ana azim. Jadi sesungguhnya ya di sini Allah kasih tahu kepada kita bahwa kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari ayat ini ya, berarti di dalam Al-Qur'an ada 7 ayat ya dalam satu surat yang sering kita baca ulang-ulang gitu. Nah, setelah saya cross check ternyata ada 2 surat yaitu Al-Fatihah dengan Al-Masr yang terdiri dari 7 ayat. Dan yang sering dibaca diulang-ulang yaitu surat Al-Fatihah seperti itu. Nah, makanya di sini banyak sekali ahli tafsir yang mengungkapkan bahwa Al-Fatihah merupakan ringkasan dari keseluruhan Al-Qur'an. Ya, jadi beberapa ahli tafsir ya mengatakan Al-Fatihah ini merupakan ringkasan ya dari keseluruhan isi kandungan Al-Qur'an. Nah, dalam bahasa Arab sendiri ya Al-Fatihah itu diartikan sebagai pembukaan. Nah, kalau kita bicara pembukaan, contoh kita kalau membuka pintu rumah, pasti kita akan melihat isinya, gitu kan? Nah, begitupun begitu kita membuka Al-Qur'an, yang pertama kita baca surat Al-Fatihah. Nah, jadi kalau kita sudah membuka kuncinya, kita akan melihat isinya. Jadi itulah beberapa penafsiran dari beberapa ahli tafsir yang akhirnya menafsirkan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah isi dari seluruh kandungan kitab suci Al-Qur'an tersebut gitu. Nah, Al-Fatihah disebut juga sebagai apa istilahnya di sini induknya Al-Qur'an gitu kan. Nah, jadi Al-Fatihah sering disebut sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab. Nah, karena sebutan ini merupakan saya bilang tadi induk dari seluruh isi Al-Qur'an itu ada di surat Al-Fatihah. Nah, jadi surat Al-Fatihah juga merupakan bacaan yang wajib dalam kita melaksanakan sholat dan juga dalam mengirim doa ya dan sebagainya. Nah, dari sini kita ingin sekali istilahnya mengetahui jangan sampai kita selama ini selalu membaca surat Al-Fatihah tapi kita nggak tahu ya isi kandungannya itu apa. Sampai segitu dahsyatnya ya. Sampai istilahnya menjadi pembuka ya. Pembuka isi seluruh kitab Al-Qur'an. Seperti itu. Nah, di sini saya mengutip sebuah hadis ya. Di sini ada hadis yang di mana di sini diriwayatkan dari Abu Sa'id bin Mu'allah ya. Beliau berkata, pada suatu hari aku sedang sholat di masjid. Selesai sholat aku dipanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pun bersabda, aku akan mengajarkanmu sebuah surat yang teragung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Lalu aku bertanya, surat apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah kembali bersabda, ia adalah surat segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap rakaat dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Nah, ini saya kutip hadis dari riwayat Bukhari, ya, Abu Daud dan Nasai. Nah, dari hadis ini berarti Rasulullah sendiri telah memberitahukan kepada kita semua bahwasanya ya ada 7 ayat dari Al-Quran ya yang selalu kita baca ulang-ulang, baik itu dalam bacaan, sholat, dan lain sebagainya. Nah, lalu di hadis yang lain dikatakan, tidak ada sholat bagi siapa yang belum membaca pembuka Alkitab, yaitu Al-Quran, surat Al-Fatihah. Jadi maksudnya apa di sini? Berarti menurut hadis ini, sholat itu tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah.
Ya, hadis riwayat dari Bukhari. Lalu di hadis yang lain pun dikatakan ya, surat Al-Fatihah merupakan obat atau penawar bagi segala jenis racun. Maksudnya apa? Banyak keyakinan di kita ya sebagai umat Islam. Jika kita istilahnya sakit atau ingin mengobati orang sakit atau mengobati diri kita sendiri, biasa kita berdoa sama Allah lalu membacakan surat Al-Fatihah. Ya, jadi menurut hadis ini intinya bahwa surat Al-Fatihah bisa dijadikan sebagai obat seperti itu. Nah, dari itu semua saya ingin sekali ya mengajak kita semua untuk berpikir ya, untuk kembali kepada keyakinan kita bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu adalah pelajaran. Maka dari itu ya kita sama-sama hari ini belajar ya untuk bisa memahami dari surat Al-Fatihah tersebut melalui Al-Quran itu sendiri. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara surat Al-Fatihah, udah pasti kita semua hafal. Ayat yang pertama, ya. Ayat yang pertama itu apa? Surat Al-Fatihah ayat pertama apa, Bu? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi di sini ya, ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di Al-Qur'an sendiri ya, kalau kita buka surat 7, kita buka surat 7 ayat 180. Silakan Bu Ahyati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi di surat Al-A'raf ayat 180, di sini Allah bilang ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yuhiduna fi asma'i sayudzawna makanu ya malu. Nah, di sini di ayat ini menerangkan bahwa semua nama-nama ya atau asmaul husna itu nama-nama yang baik atau nama-nama yang baik itu milik siapa? Milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, tadi kita ya bicara Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya apa? Dengan menyebut nama Allah. Ya, nama Allah tersebut ya yang selama ini kita tahu adalah Asmaul Husna. Ada 99 ya nama tersebut. Nah, di sini Allah perintahkan kepada kita bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma tersebut ya. Asmaul Husna tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, dari nama-nama Allah yang 99 tadi yang paling banyak kita sebut setiap harinya apa? Nama yang mana? Gitu. Jadi jangan sampai di sini ya kata Allah diingatkan, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya tadi. Berarti ada yang menyimpang dengan mempergunakan nama-namanya. Ya. Menyimpang di sini berarti ya tadi itu ada yang dengan mengatasnamakan asma Allah ini akhirnya dijadikan sebagai mantra. Ada enggak? Ada. Ya. Ada yang menyebut asma ini akhirnya dijadikan sebagai jimat, ditulis ya. Ada yang seperti itu? Banyak. Kenapa? Ya karena di sini ada perintah bermohonlah kepadanya dengan menyebut ya Asmaul Husna tadi. Tapi di sini diingatkan, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya.
Jadi ada orang yang istilahnya pada saat menyebut Asmaul Husna tadi dengan istilah keyakinannya akhirnya menyimpang. Contohnya yang saya bilang tadi, ya, banyak akhirnya Asmaul Husna tersebut dijadikan apa? Mantra atau dijadikan jimat gitu. Nah, nanti mereka akan mendapat balasannya yang mereka kerjakan. Lalu Asmaul Husna atau nama-nama yang baik yang harus kita sebut itu yang mana? Gitu kan? Nah, makanya di sini Allah bilang lagi surat 17. Surat 17 Al-Isra ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Nah, jadi di surat Al-Isra ayat 110 Allah kasih tahu kepada kita, ya. Qul, katakanlah Allahu awid'u Rahman. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ya, makanya di sini dari 99 asma Allah yang paling banyak kita seru yang mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan gitu. Ya, satu paket biasanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti itu. Ya. Nah, dari dua ayat tadi ya, kita bisa ambil pelajaran. Pada saat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, bacalah dengan menyebut nama. Tadi Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Nah, jadi di sini Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Jadi kita suruh menyebut nama Allah yang mana? Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, karena kan tadi dari Asmaul Husna yang 99, ya, dari nama-nama Allah yang 99 tadi, ya, jangan sampai kita salah. Maksud salah di sini apa? Yang akhirnya Asmaul Husna tersebut dijadikan mantra atau dijadikan jimat, gitu. Nah, makanya kita pada saat menyebut nama Allah, sebutlah dengan asmanya. Asma yang mana yang sering kita sebut? Ya ini. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, gitu. Nah, makanya dulu ya, pada saat Rasulullah Muhammad SAW ya, pertama kali disampaikan kepada beliau ya melalui malaikat Jibril wahyu ya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan gitu. Nah, di sini di surat 96 ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti pertama kali Rasulullah Muhammad SAW suruh baca apa? Suruh baca apa? Nama Tuhannya yang menciptakan. Dan sekarang buat kita, alhamdulillah, dengan adanya surat Al-Fatihah, ya, yang ayat pertama, di sini berarti kita harus selalu menyebut nama Tuhan kita. Nama Tuhan kita yang menciptakan tadi ialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, atau yang kita yakini yang namanya Allah gitu. Nah, jadi dengan nama Allah, jadi Asmaul Husna tadi, nama-nama Allah yang baik tadi ya, mari kita sebut sebanyak-banyaknya ya dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, makanya kita setiap hari berapa kali baca Bismillahirrahmanirrahim. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali. Mungkin nggak terhitung. Ya. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita baca Bismillahirrahmanirrahim mungkin tak terhitung. Ya, setiap gerak langkah kita selalu diawali Bismillah. Setiap kita mau berbuat ini selalu diawali Bismillah. Setiap kita mau berbicara selalu diawali Bismillah. Jadi kalau kita itu sering sekali kita menyebut nama Allah tersebut, ya. Nah, berarti di sini kalau kita saya kutip dulu ya sebuah hadis riwayat dari Al-Khatib ya.
Rasulullah SAW bersabda, pentingnya membaca basmalah tiap kali kita mengawali aktivitas. Ya, di sini dikatakan bahwa setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amalan tersebut akan terputus atau kurang keberkahannya. Nah, makanya dari hadis inilah kita ya sebagai umat Islam selalu mengawali ya pekerjaan kita atau ucapan kita atau aktivitas kita ya dengan ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau kita sudah memahami kenapa kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, karena tadi perintah Allah kita harus menyebut asma-Nya, ya, menyebut istilahnya nama-nama yang baiknya. Nama-nama yang baiknya yang mana yang harus kita sebut, ya? Salah satunya tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim inilah sebagai istilahnya penyebutan kita untuk nama Tuhan kita tersebut gitu. Nah, makanya balik lagi ya bahwasanya dengan kata Bismillahirrahmanirrahim berarti kita harus selalu menyebut nama Allah yang dengan sebutan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Sehingga di saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim berarti kita sudah mengatasnamakan Allah dalam setiap gerak, langkah, ucapan, perkataan, sikap, sifat, perilaku kita. Seperti itu. Ya. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Berarti kalau kita sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim berarti hati dan pikiran kita harus tertanam rasa kasih sayang. Seperti itu. Jadi memulai setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah atau basmalah akan mendatangkan keberkahan. Dan dengan mengingat Allah dalam setiap pekerjaan, seseorang akan memiliki kekuatan spiritual untuk melakukan yang terbaik dan menghindar dari keburukan. Nah, jadi dengan membaca basmalah tadi, insya Allah kita akan terhindar dari keburukan. Kenapa? Ya karena kita sudah mengatasnamakan semuanya atas nama siapa? Allah. Allah yang mana? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti itu. Nah, jadi untuk ayat yang pertama, ya kita bisa memahami bahwa dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya berarti kita sudah menjadikan ya segala aktivitas kita, segala kegiatan kita dalam hidup kita sudah mengatasnamakan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga nanti dalam kegiatannya kita harus betul-betul dengan komitmen dengan ucapan kita bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga begitu kita akan berbuat sesuatu yang tidak baik, begitu kita akan melanggar aturan-aturan Allah, kita akan ingat, oh saya udah baca Bismillahirrahmanirrahim, kenapa saya harus emosi? Oh saya sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, kenapa saya harus mengambil hak orang? Oh saya udah baca Bismillahirrahmanirrahim, kenapa saya harus berbuat keji? Gitu. Jadi kita dengan sendirinya akan menyadari itu. Beda dengan yang selama ini Bismillah itu hanya sebagai mantra atau sebutan ya yang dibaca ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia ngambil hak orang. Bismillahirrahmanirrahim buat kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim berselisih, bermusuhan. Bismillahirrahmanirrahim emosi, marah-marah, berantem. Berarti kalau demikian ya selama ini dia baca surat Al-Fatihah ayat yang pertamanya belum paham ya. Dalam artian apa? Berarti baru sebatas qiraah semata atau bacaan semata, belum masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Seperti itu. Lalu di ayat yang keduanya, ya, setelah Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang keduanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah kita menyebut nama Allah dengan sifat kasih sayangnya tadi, ya, dengan ketulusan hati kita, maka setelah kita menyebut nama Allah, kita harus selalu apa? Memuji Allah. Ya. Jadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Biasanya ya, setelah kita mendapatkan sesuatu kenikmatan atau mendapatkan pemberian dari Allah melalui tangan-tangannya gitu kan, biasanya kita mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti secara tidak langsung kita menyadari bahwa semua rezeki ya datangnya dari siapa? Dari Allah.
maka sudah sepantasnya kita berterima kasih, memuji kepada Allah. Seperti itu, ya. Jadi Tuhan pencipta dan pemelihara seluruh alam, ya. Jadi Allah itu yang berhak kita puji, ya, yang harus kita puji. Jadi kalimat alhamdulillahirabbil alamin biasanya digunakan umat muslim untuk bersyukur, ya, atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin sudah menjadi bagian dari tradisi dan budaya umat Islam saat mendapatkan berkah atau sesuatu yang dianggap menyenangkan hatinya, seperti itu. Nah, biasanya kita kalau mendapatkan keberkahan atau yang membuat kita senang, kita bilang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sudah sepantasnya kita mengucapkan itu, ya. Kita buka surat 37 ayat 182. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Nah, jadi ternyata tidak hanya di surat Al-Fatihah kita disuruh memuji itu, ya. Di surat yang lain pun ada perintahnya, ya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Gitu kan? Dan ini banyak sekali, ya, pengulangannya, ya. Kita buka lagi surat 45 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Nah, jadi di sini sudah pantas, ya, kita selalu memuji itu hanya kepada Allah, ya. Jadi di sini lebih ditekankan lagi, maka bagi Allah lah segala puji, ya, Tuhan langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Jadi jangan sampai kita yang akhirnya lupa kepada sang pemberi kenikmatan tersebut, gitu, ya. Jadi silahkan, ya, dengan istilahnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di setiap kita mendapatkan sesuatu kenikmatan, ya. Jadi kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Tambah lagi surat 17 ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Nah, di sini, ya, di ayat ini ada catatan yang perlu kita pahami. Setelah segala puji bagi Allah, ya, kita yakin bahwa Allah tidak punya anak. Dan kita yakin bahwa Allah tidak punya sekutu dalam kerajaannya, gitu kan? Dan juga dia bukan yang hina. Maksudnya apa? Ya, kadang seolah-olah Allah butuh pertolongan kita, ya, atau seolah-olah apa? Allah itu butuh sesuatu dari kita. Enggak, dia enggak butuh apa-apa. Jadi jangan sampai kita menghina, ya, menghina Allah dengan apalagi mengancam-ancam, ya. Kalau doa saya nggak dikabul, saya besok nggak mau nyembah lu lagi. Nah, jangan sampai begitu, ya. Nah, makanya disinilah kita harus ngapain? Agungkanlah dia, agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Jadi kita istilahnya mengagungkan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Jadi pengagungan yang sebesar-besarnya itu yang seperti apa? Gitu kan? Jadi jangan sampai kita memuji Allah, tapi kita selalu mendustai atau melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Berarti kita tidak mengagungkan Allah dengan yang sebesar-besarnya kalau masih melanggar. Seperti itu. Nah, makanya di sini diingatkan oleh Allah, surat 61, ya, dari ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi setelah kita mengagungkan Allah, ya, dengan cara bertasbih, memuji beliau, gitu kan? Nah, apa yang harus kita kerjakan? Jangan sampai tadi, ya, justru kita menghinakannya, gitu kan? Nah, makanya di ayat 2-nya diingatkan oleh Allah. Lanjut ayat 2. Hai orang-orang yang beriman, maka mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Ayat 3-nya.
amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Nah, itu. Jadi di sini diingatkan oleh Allah, setelah kita bertasbih kepada Allah, memuji Allah, ya, jangan sampai kita menghinakannya. Kenapa? Kalau kita menghinakannya, pasti yang akan kita dapat apa? Kabura maktan indallah ang taqulu wa la taf'alu. Makanya diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Maksudnya apa? Kita selama ini ngomong muji Allah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, ya. Walhamdulillah, la ilaha illallah. Banyak sekali ya pujian-pujian untuk Allah, gitu kan? Tapi ya di sini kita hanya omdo. Nah, omdo itu apa? Ngomong doang, gitu. Makanya diingatkan oleh Allah untuk orang yang beriman, jangan sampai kamu mengatakan sesuatu yang tidak diperbuat. Gitu. Kenapa? Di ayat 3-nya, kabura maktan indallah ang taqulun ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah jika kamu mengatakan sesuatu ya tapi tidak dikerjakan. Gitu. Nah, berarti di sini ya kalau kita sudah membaca alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita sudah memuji Allah dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Gitu. Ya, jadi di ayat 1 kita baca bismillahirrahmanirrahim, berarti kita sudah menyebut nama Allah. Nama yang mana yang kita sebut? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gitu kan? Setelah kita menyebut nama Allah tersebut, maka kita harus memuji Allah di ayat 2-nya, gitu kan? Nah, kalau kita sudah memuji Allah berarti tidak hanya sebatas omdo, jangan terlalu banyak teori tapi banyakin praktek, gitu. Kalau teori semua bagus, berteori ini tapi dalam prakteknya nol besar, gitu. Nah, makanya di sinilah kita komitmen setelah kita membaca bismillahirrahmanirrahim berarti kita sudah mengatasnamakan Allah dalam kehidupan kita. Ya. Lalu kita membaca alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah, berarti komitmen untuk selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jangan omdo, ya. Jangan hanya pandai berteori, jangan hanya pandai ngomong semata, tapi dalam prakteknya tidak ada kenyataan. Kenapa? Kalau seperti itu, yang ada nanti Allah benci kepada kita. Kalau cuma ngomong doang, seperti itu. Ya. Nah, makanya alhamdulillahirabbil alamin itu komitmen kita ya untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya sehingga kita tidak omdo. Nah, tambah lagi surat 40 ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadat kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu ya. Jadi setelah kita memuji Allah, berarti kita tadi jangan omdo. Kalau nggak omdo berarti kita menyembah Allah itu murni sebagai apa? Sebagai sarana kita beribadah kepadanya, bukan sebagai sarana kita untuk mendapatkan keinginan sesuai dengan nafsu kita. Enggak. Ya. Jadi kita beribadah kepada Allah itu harus murni. Jangan ada embel-embel. Maksudnya apa? Sekarang banyak kan orang yang beribadah, tapi embel-embelnya banyak juga. Dalam artian apa? Dia beribadah nggak murni, istilahnya mencari ridha Allah. Tapi dia beribadah karena ingin terpenuhi segala keinginannya. Nah ini beda nanti. Gitu. Ya. Nah makanya kita harus selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sehingga pada saat kita beribadah murni ya, dalam artian apa? Hanya untuk Allah semata, bukan untuk memenuhi keinginan atau hawa nafsu kita. Ya, hati-hati nih. Ya, karena sekarang banyak sekali orang yang pada saat beribadah ya tujuannya beda. Ya. Jadi ada ya beberapa yang curhat, aduh saya kemarin sudah melaksanakan sholat ini, sholat itu, dan sebagainya, ya sebagai sarana beribadah kepada Allah, tapi ujungnya apa niatnya? Agar keinginannya,
hawa nafsunya terpenuhi. Nah, dari situ saja udah beda. Niatnya sudah beda, gitu. Nah, makanya di sini diingatkan oleh Allah setelah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yuk kita komitmen laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, dan kita luruskan niatnya bahwa kita beribadah hanya untuk Allah semata, ya, bukan untuk hal-hal yang lain atau bukan untuk memenuhi keinginan hawa nafsu. Kenapa? Karena nanti pasti kecewa, ya. Kenapa saya bilang pasti kecewa? Karena banyak orang yang sudah melaksanakan, ya, kurang apa Pak, saya udah sholat ini, udah baca ini, udah mengerjakan itu, ini, apa yang diperintahkan guru ini saya kerjakan, ini, tapi tak terpenuhi. Gitu kan? Nggak terwujud, nggak dikabul. Ya iyalah, orang itu mah keinginan kamu, beda dengan keinginan Allah. Gitu kan? Nah, makanya disinilah kita di saat kita beribadah tadi, murnikan, ya, bahwa niatnya semata-mata hanya untuk Allah atau untuk mendapatkan keridhaan Allah. Sehingga nanti Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, ya. Kalau Allah kabulkan segala keinginan semua manusia, kacau nanti dunia ini, gitu kan? Ya. Nah, makanya disinilah kita harus menyadari, ya. Setelah kita memahami Bismillahirrahmanirrahim, kita paham juga Alhamdulillah. Setelah kita menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita selalu memuji Allah dengan beribadah, ya, dengan memurnikan ibadah kita kepadanya, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga setelah alhamdulillah, ya, di surat Al-Fatihah ayat 3 di situ ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini sangat penting sebagai pengenalan kita. Jadi setelah kita menyebut nama Allah, setelah kita memuji Allah, kita harus mengenal Allah, gitu. Jadi jangan sampai kita nyebut nama sesuatu, ya, memuji sesuatu, tapi nggak kenal dengan sesuatu tadi, ya. Contoh, saya selama ini selalu nyebut Dokter As, Dokter As, Dokter As, gitu kan. Nah, terus saya juga selalu memuji, wah, Dokter As itu dokter yang paling baik, yang paling hebat. Saya puji-puji. Tapi saya nggak kenal dengan Dokter As. Besok-besok begitu papasan, kira-kira akan menyapa nggak itu Dokter As sama saya? Nggak mungkin, ya. Kenapa? Karena nggak kenal. Nah, makanya di sini ada di surat Al-Fatihah ini, ya, yang disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang artinya apa? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, makanya diingatkan oleh Allah di surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, itu. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu rahmanur rahim. Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Ya, kalau esa itu artinya apa? Satu. Ya. Jadi jangan ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang esa tadi. Siapa? Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, di saat kita mengenal Tuhan kita, ya, yang ada di hati dan pikiran kita, apa? Contoh, saya tanya ke Bu Ayati, Bu Ayati, Tuhannya siapa? Halo, Bu Ayati. Pak Ali, putus-putus Pak Ali. Saya tanya, Bu Ayati, Tuhannya siapa? Allah Tuhan yang esa. Jadi Bu Ayati jawab, Tuhan yang esa itu adalah Allah, ya. Nah, pada saat nanti kita ditanya oleh anak cucu kita, ya, Mah atau semuanya, Eyang, Tuhan kita yang namanya Allah yang esa itu siapa? Kira-kira kita bisa jawab nggak? Terus si anak tadi nanya lagi, Tuhan yang esa yang namanya Allah tadi, ya, adanya di mana? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kritis anak cucu kita, ya.
Mulai dari sekarang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akhirnya kita sulit jawab. Kenapa? Karena kita sendiri ya membaca surat Al-Fatihah hanya sebatas hafalan, tapi tidak memahami sehingga kita jawab secara simpel. Ya, simpelnya apa? Ada di atas, kan gitu ya. Nah, pokoknya udah nggak usah banyak nanya tentang Allah, nanti kamu murtad. Nah itu jawaban putus asa. Kenapa? Karena kita nggak paham, nggak ngerti yang selama ini kita sembah. Nah makanya ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim di sini itu sebagai cara kita untuk mengenalkan Tuhan kita yang namanya Allah kepada anak cucu kita. Gitu ya. Nah makanya di surat 6 ayat 12 Allah bilang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Nah, kul limam mafis samawati wal ard. Qulillahi kataba ala nafsihi rahmah. Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah punya Allah. Dia di sini berarti siapa? Dia di sini berarti siapa? Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Nah, berarti kalau kita di sini memahami ya, pada saat kita membaca surat Al-Fatihah ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti secara tidak langsung kita sudah memperkenalkan Tuhan kita yang namanya Allah tadi dengan apa? Sifat kasih sayang. Gitu. Kenapa? Karena Allah sendiri telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi kalau ada anak cucu kita menanyakan kepada kita Tuhan kita yang namanya Allah tadi, kita bisa menjelaskan bahwa Tuhan kita yang namanya Allah, dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Gitu ya. Jadi kita bisa sampaikan ke anak cucu kita sehingga mereka akan paham. Oh ternyata yang namanya Allah itu adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Gitu. Nah lalu si anak akan nanya lagi, itu adanya di mana? Ya, dalam artian Allah itu ada di mana? Kita bisa jawab ya di surat 50 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, jadi kata Allahnya apa? Walaqad khalaqnal insan ya wa na'lamu ma tuwaswisu bih nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah berarti kalau kita ditanya oleh anak cucu kita, Allah ada di mana? Kita bisa jawab? Bisa. Jawabnya apa? Allah itu dekat. Jadi jangan sampai kita jauhkan anak cucu kita dari Allah. Dengan kata-kata Allah ada di atas sehingga dia mencari ke atas. Mana nih jauh amat. Gitu kan? Nah, makanya disinilah kita sampaikan bahwa Allah itu dekat sedekat urat leher. Nah, kalau Allah dekat sedekat urat leher, ya. Kita bisa sampaikan lagi surat 57 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi di sini Allah bersemayam di mana? Di atas arsy. Nah, arsinya Allah ada di mana? Ya, selama ini mohon maaf ya kita mendapatkan pengalaman sendiri ya. Selama ini arsy Allah itu ada di langit ya, sementara kita tahu langit itu ada di atas ya. Sehingga kita pun sampai sekarang kalau mencari Allah pasti menengadah ke atas.
gitu kan? Nah, di sini Allah bilang, ya, Atas dia air. bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aina makum tum. Jadi Allah tuh ada di mana? Dekat sedekat urat leher kita. Ia di mana? Di mana saja kita berada. Ya, berarti saat kita sedang di rumah ada Allah enggak? Ada. Saat kita di kamar mandi ada Allah enggak? Ada. Saat kita di kantor ada Allah enggak? Ada. Intinya di mana saja kita berada, di situ ada Allah. Nah, kalau kita sudah menyadari sampai di sini, berarti kita akan berbuat sesuatu yang tidak akan melanggar ya aturan-aturan Allah. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita ya di mana saja berada, di situ ada Allah. Jadi kita takut kepada Allah, sadar betul. Sehingga kita tidak berbuat sesuatu yang melanggar seperti itu. Nah, jadi setelah kita mengenal Allah dengan sifat kasih sayangnya tadi, dan kita sudah tahu bahwa Allah beserta kita di mana saja kita berada, dan kita sudah menyadari bahwa Allah dekat sedekat urat leher kita, berarti kita selama ini sudah beserta Allah belum? Sudah, ya. Nah, cirinya orang itu sudah beserta Allah, itu seperti apa? Apakah kemana-mana dia selalu pakai gamis, pakai jubah, ngomongnya selalu pakai bahasa Arab? Belum tentu. Nah, jadi orang yang sudah beserta Allah itu yang seperti apa? Ya. Nah, makanya di sini Allah ingatkan kepada kita. Kita buka surat 16 ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Jadi kalau orang itu sudah beserta Allah, cirinya apa? Cirinya apa? Bertakwa dan berbuat baik. Ya. Jadi kita bisa lihat, Kebaikan. kita bisa introspeksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah beserta Allah atau belum? Gitu, ya. Nah, makanya di surat Al-Fatihah diajarkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maksudnya agar kita kenal dengan yang namanya Allah, bahwa Allah itu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Sehingga orang yang sudah mengenal Allah, dia akan beserta dengan Allah. Cirinya, dia akan selalu bertakwa dan berbuat baik. Kenapa? Karena tadi dia sudah mengenal Allah dengan sifat kasih sayang. Jadi tertanamlah rasa kasih sayang dalam setiap gerak, langkah, dan perbuatannya. Seperti itu. Nah, selain bertakwa dan berbuat baik, orang yang sudah beserta Allah itu seperti apa? Ya, kita buka surat 2 ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, innallaha mahas sabirin. Jadi orang yang sudah beserta Allah pasti dia merupakan sosok yang penyabar. Nah, dari 2 ayat ini coba kita introspeksi diri kita. Apakah kita selama ini sudah beserta Allah? Gitu kan? Bagaimana caranya? Barometernya, ukurannya. Apakah kita sudah sabar selama ini dalam menjalankan kehidupan ini? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang selalu bertakwa? Gitu. Nah, jadi sebagai barometernya, coba ukur diri kita. Introspeksi diri kita. Jangan sampai kita pandai menilai orang lain, sementara kita tidak pandai menilai diri sendiri. Sehingga timbul merasa sombong, angkuh dengan ilmunya. Mentang-mentang A, B, C, D. Oh, saya mau pernah belajarnya di sini. Jadi ilmu saya ini. Bahkan sampai saya ini keturunan Nabi dan sebagainya. Tapi di situ tidak tertanam kesabaran, tidak tertanam ketakwaan, dan jarang berbuat kebaikan. Nah, berarti dia belum mengenal Allah. Gitu. Jadi belum dekat dengan Allah atau belum beserta Allah. Nah, maka dari itu ya sebagai tolak ukur kita ya untuk mengenal Allah ya dengan kalimat apa tadi?
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bahwa Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Sehingga kalau sudah tertanam rasa kasih sayang ya dalam hati dan pikiran kita, berarti Allah sudah dekat dengan kita. Ya, tertanam rasa kasih sayang berarti kita sudah beserta Allah. Sehingga kita bisa sabar dalam menjalankan hidup ini dan juga kita selalu berbuat kebaikan dan kita selalu menjadi orang yang bertakwa. Nah, cirinya apa orang takwa tersebut? Surat 3, 133 sampai 134. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lanjut, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, inilah cirinya. Orang yang sudah beserta Allah, orang yang dekat dengan Allah, ya. Jadi kalau kita ingin mengukur ketakwaan kita, sudahkah kita bisa seperti ini? Gitu. Jadi jangan sampai kita selama ini pandai mengukur ketakwaan orang lain tapi kita tidak pernah ya mengintrospeksi diri untuk menjadi orang takwa. Nah, jadi kalau kita sudah paham di sini ya bahwa takwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu yang seperti apa? Ya, wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Jadi orang takwa selalu ngapain? Bersegera mohon ampun. Ya. Nah, biasanya kalau kita bersegera mohon ampun kalau kita sudah berbuat apa? Berbuat dosa. Nah, yang harusnya kalau kita sudah berbuat dosa, mohon ampun kepada Allah, besoknya jangan diulang lagi. Ya, ini udah tahu itu dosa, udah tahu itu dilarang, udah tahu itu nggak boleh, ya masih aja dikerjain. Nah, kalau masih dikerjain berarti dia selama ini ya sudah mengenal Allah belum? Belum. Gitu. Kenapa? Ya karena tadi ya dia justru malah menghinakan Allah. Maksudnya apa? Ya tadi udah tahu itu salah, udah tahu itu dilarang, tapi tetap dikerjakan, ya berarti kan itu sama juga kita istilahnya apa? Menghina Sang Pencipta kita, gitu. Nah, jadi di sini bersegera mohon ampun, gitu kan? Dan bersegera apa? Mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi setelah mohon ampun bersegera ngapain? Bertakwa. Dengan cara bagaimana kita bisa bertakwa tersebut? Jadi ciri orang takwa itu yang seperti apa? Apa yang tadi ya, yang aksesorisnya ya lengkap? Bukan. Tapi ciri orang takwa di sini yaitu alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra'i wal kadhimina ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ciri orang takwa itu yaitu yang selalu menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang selalu menahan amarahnya. Dan orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Dan orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Nah, jadi kalau kita ingin mengintrospeksi ketakwaan kita, sebenarnya susah atau mudah? Gampang. Apakah kita selama ini selalu mohon ampun kepada Allah? Apakah kita selama ini selalu menafkahkan harta lapang dan sempit? Apakah kita selama ini selalu bisa menahan amarah? Apakah kita selama ini selalu memaafkan kesalahan orang lain? Apakah kita selama ini selalu berbuat baik? Apakah selama ini kita selalu sabar dalam menghadapi kehidupan? Nah, kalau kita sudah bisa menjalankan itu semua, berarti kita sudah termasuk dalam golongan orang yang bertakwa. Gitu. Nah, kalau kita sudah termasuk golongan orang yang bertakwa, berarti kita sudah beserta siapa? Allah. Kalau sudah beserta Allah, berarti hati dan pikiran kita selalu tertanam rasa kasih sayang. Nah, makanya di dalam surat Al-Fatihah ada kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Ya, jadi ayat 1-nya kita menyebut nama Tuhan kita, ayat 2-nya kita memuji Tuhan kita, ayat 3-nya kita mengenal Tuhan kita. Jadi setelah menyebut, memuji, mengenal. Gitu kan? Nah, akhirnya kalau sudah tiga-tiganya kita paham, ya, surat Al-Fatihah ayat 4-nya kita pun harus paham. Apa itu? Maliki Yaumiddin. Apa itu Maliki Yaumiddin? Yang menguasai hari pembalasan. Jadi kalau kita sudah mengenal 3 tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ya. Nah, berarti kita di sini paham betul bahwa Allah lah yang akan memberikan balasan dari apa yang kita kerjakan. Seperti itu. Nah, makanya di ayat 4 di sini, ya, kita buka surat 2 Al-Baqarah ayat 281. Bismillahirrahmanirrahim. Dan peliharalah dirimu dari asap yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Nah, jadi di ayat ini Allah kasih tahu kepada kita, ya, agar kita bisa memelihara diri dari ajab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan. Jadi setiap diri diberikan apa? Balasan yang sempurna, ya, terhadap apa yang telah dikerjakan. Nah, makanya disinilah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kelak kita akan mendapatkan, ya, yang namanya balasan dari apa yang selama ini kita kerjakan. Gitu, ya. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan balasan yang baik, udah otomatis kita harus selalu berbuat kebaikan. Jadi tidak mungkin ada orang yang menanam padi, dia akan panennya pete atau jengkol. Jadi intinya apa? Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita kerjakan, semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, tambah lagi ayatnya, surat 3 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat, yang tidak ada keraguan tentang adanya dan disempurnakan kepada tiap-tiap dari balasan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dianiaya atau dirugikan. Jadi kelak tidak ada yang dirugikan. Kenapa? Karena semua sesuai dengan yang dikerjakannya. Gitu. Jadi nggak ada yang dirugikan. Ya. Jadi kalau semuanya ada yang protes, loh kok dia mah bisa masuk surga, saya enggak, padahal kan kita sama-sama dulu ngajinya sama. Gitu kan? Ustadznya sama. Tapi kok dia mah masuk surga, saya masuk neraka? Kenapa? Karena mungkin di sini, ya, ada yang beda gitu. Jadi kita nggak bisa. Karena apa? Semua itu sudah disempurnakan oleh Allah. Kepada setiap diri balasan apa yang diusahakannya. Jadi tidak ada yang dirugikan di situ. Walaupun kita mau protes sekeras-kerasnya, ya tetap semua itu ada catatannya. Ada bukti-buktinya. Seperti itu. Nah makanya di sini balasan itu pasti, ya, balasan yang adil atas apa yang dikerjakannya. Seperti itu. Tambah lagi surat 99 ayat 7 sampai ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, gitu. Lanjut. Di ayat 8-nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, jadi intinya perbuatan sekecil apapun yang kita kerjakan, baik ataupun buruk, ada balasannya. Seperti itu. Nah, makanya disinilah Allah bilang tadi, Maliki Yaumiddin, bahwa Allah lah yang menguasai hari
balasan. Jadi tidak ada satu manusia pun yang akan dirugikan oleh Allah. Kenapa? Karena semuanya tergantung kepada apa yang dikerjakan. Ya, makanya di sini diingatkan oleh Allah di surat 45 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Nah, jadi siapapun orangnya yang selalu berbuat amal yang soleh, maka itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan yang mengerjakan kejahatan, maka itu pun akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Allah lah kamu semua dikembalikan. Jadi semua itu adalah pilihan. Ya, kita mau jadi orang yang selalu berbuat baik atau jadi orang yang selalu berbuat jahat. Nah, yang tahu hanya diri kita sendiri. Makanya silahkan, ya, semua nanti ada balasannya. Gitu, ya. Tambah lagi ayatnya, surat 17 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami akan mengasap sebelum kami mengutus seorang rasul. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi intinya di sini, ya, siapapun orangnya yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah atau hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan yang sesat, dia akan tersesat atau rugi, ya. Dan kerugian itu akan menimpa dirinya sendiri. Ya. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Nah, jadi kita tidak mungkin akan menanggung dosa si A, dosa si B. Kenapa? Karena semua kembali kepada apa yang kita kerjakan. Gitu. Jadi jangan sampai yang akhirnya, ya, dengan kalimat Malik Yaumidin kita tidak ada takut-takutnya kepada Allah. Ya. Justru harusnya dengan kita selalu membaca surat Al-Fatihah dan memahami, ya, ayat keempat Malik Yaumidin, berarti kita akan berusaha untuk selalu berbuat sesuai dengan hidayah Allah, gitu. Jangan sampai kita berbuat, ya, atau tersesat, gitu, ya, dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita akan termasuk orang yang rugi, ya, gitu, ya. Nah, maka dari itu di surat Al-Fatihah ayat keempat dengan kalimat Malik Yaumidin berarti kita harus ngapain? Takut kepada Allah. Ya, kenapa? Karena semua apa yang kita kerjakan itu ada perhitungannya, ada pembalasannya, ya. Sehingga kita selama hidup di dunia ini selalu berhati-hati. Kenapa? Karena kita sadar apa yang kita perbuat akan kembali kepada diri kita. Gitu. Ya. Nah, jadi setelah kita menyebut nama Tuhan kita, memuji Tuhan kita, mengenal Tuhan kita, kita takut, ya. Takut kepada Tuhan kita. Ya, kenapa? Karena dialah yang menguasai hari pembalasan. Karena dia akan membalas dari apa yang kita kerjakan selama ini. Seperti itu. Nah, lalu setelah kita memahami ayat keempat, ya, kita pahami ayat yang kelima. Surat 1 ayat 5. Nah, di sini ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Ya, jadi setelah menyebut nama Tuhan kita, setelah memuji Tuhan kita, mengenal Tuhan kita, takut terhadap pembalasannya, ya. Disinilah kita saatnya untuk apa? Meminta pertolongan, ya. Dengan cara bagaimana? Selalu menyembah kepadanya. Karena nggak mungkin kita bisa mendapatkan pertolongan kalau kitanya jauh dari Allah. Tidak menyembah Allah seperti itu. Nah, makanya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami sembah. Berarti kalau kita hanya menyembah Allah, berarti jangan sampai kita
menjadikan sekutu-sekutu yang lain untuk dijadikan Tuhan oleh kita. Ya, nah makanya di sini diingatkan oleh Allah. Kita buka ya surat 51 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, itu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia supaya apa? Abada ya'budu a'bud, beribadah, mengabdi ya kepada Allah, menyembah kepada Allah. Nah, jadi kalau sudah iya kak na'budu ya, berarti kita sudah komitmen ya, tidak akan berbuat atau tidak akan istilahnya menyembah selain kepada Allah, seperti itu. Nah, makanya di surat 10 ayat 105 kita diingatkan ya. Kita buka surat 10 ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, jadi kalau kita sudah beragama, sudah menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, dan kita selalu beribadah hanya untuk Allah, berarti di sini kita dalam beragama harus ngapain? Tulus ikhlas. Ya, kalau tulus ikhlas ya, di sini diingatkan jangan sampai kamu termasuk orang yang musyrik. Berarti jangan mempersekutukan Allah. Kalau kita tulus ikhlas dalam beragama berarti tidak berbuat kemusyrikan. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, seperti itu ya. Nah, diingatin lagi di surat 22 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jadi kata Allahnya apa di situ? Kalau kita ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, ya, berarti di sini kita beragama, gitu kan? Jadi orang yang beragama, ya, berarti dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kalau tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, berarti dia ikhlas dalam beragamanya. Nah, makanya bagi mereka yang mempersekutukan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Maksudnya apa? Jadi kalau kita sudah beragama, ya, lalu berbuat kemusyrikan, berarti kita seperti orang yang jatuh tadi. Maksudnya apa? Dijauhkan dari kebenaran, dijauhkan dari aturan Allah, dijauhkan dari petunjuk Allah, gitu. Ya, sehingga dia akan tersesat sejauh-jauhnya. Seperti itu. Nah, makanya di sini diingatkan oleh Allah lagi ya, surat 26 ayat 213. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah kamu menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Nah, jadi kata Allahnya apa? Janganlah kamu menyembah Tuhan yang lain selain Allah, gitu kan? Kenapa? Karena kita akan mendapatkan azab. Jadi intinya iya kak na'budu, ya, kita harus selalu menyembah, mengabdi hanya kepada Allah, jangan memohon meminta kepada selain Allah. Kenapa? Karena itu sesuatu atau istilahnya perbuatan-perbuatan mempersekutukan Allah. Nah, contohnya kalau kita mempersekutukan Allah, nah ini salah satu contoh ya. Kita buka surat 30 ayat 31 sampai 32. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. 32-nya. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, ini salah satu contoh
Yang harusnya kita ya Kembali. bertobat, mengadakan perbaikan, bertakwa, mendirikan sholat, ya, lalu diingatin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang mempersekutukan Allah. Siapa orang yang musyrik di sini atau orang yang mempersekutukan Allah di sini? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama, ya. Lalu menjadi beberapa golongan, tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Hati-hati. Ini udah nampak ayat ini. Ya, sudah terlihat sekarang banyak sekali umat Islam yang bangga dengan golongannya. Ya, dari kebanggaan tersebut ya timbul kesombongan, merasa golongannya yang paling baik, paling benar. Sehingga dia selalu mengolok-olok ya, sehingga dia selalu timbul kesombongan gitu, ya. Timbul kesombongan yang akhirnya terpecahlah umat tersebut atau agama tersebut dengan golongannya masing-masing. Nah, maka ini salah satu contoh perbuatan musyrik mempersekutukan Allah ya dengan berbangga-banggaan atas apa yang mereka yakini dalam agama. Hati-hati ya. Dan masih banyak sebenarnya perbuatan musyrik ini. Cuman karena hari ini kita bukan bahas musyrik ya. Jadi ini salah satu contoh saja ya. Jadi intinya di sini setelah kita memahami iyyaka na'budu berarti kita komitmen tidak akan berbuat kemusyrikan. Nah, lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, apa itu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, kalau tadi menyembah kepada Allah, nah sekarang minta tolong kepada Allah. Jadi jangan sampai selama ini di saat kita membutuhkan Allah ya, tapi kita minta tolongnya sama makhluknya, ya nanti musyrik lagi, gitu kan? Nah, makanya di sini bagaimana agar kita tidak seperti itu? Mintalah pertolongan kepada Allah. Caranya gimana? Surat 2 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang beriman itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat patennya, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, itu. Jadi wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan kepada Allah itu dengan cara bagaimana? Wasta'inu bisobri wasolah. Nah, jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Jadi kalau kita punya masalah, ya sepertinya kalau manusia kalau punya masalah pengennya yang instan aja gitu kan. Apalagi udah ketemu, wah kalau pengen ini datang aja ke ustadz itu ya, atau datang aja ke kiai itu. Pokoknya dijamin begini dah gitu. Nah, berarti secara tidak langsung ya, secara tidak langsung berarti minta pertolongannya sama siapa? Sama makhluknya. Padahal Allah udah kasih tahu ya, mintalah pertolongan itu kepada Allah dengan cara bagaimana? Sabar. Jadi kalau pertolongan dari Allah itu enggak instan ya, walaupun Allah kan punya kun fayakun. Betul, kun fayakun itu ada proses gitu. Ya. Nah, makanya disinilah kita kalau minta pertolongan kepada Allah tanamkan kesabaran. Ya. Sabar ya, begitu diuji oleh Allah dengan kesusahan, dengan istilahnya ketidaknyamanan atau dengan sakit atau dengan yang lain-lain, sabar. Terima semua itu. Kenapa? Karena semua itu dari Allah. Lalu ngapain lagi? Nah, dalam proses sabarnya dirikan sholat. Ya. Nah, cara mendirikan sholat itu bagaimana? Secara ritual dan aktual kita kerjakan. Ya. Jadi ritualnya sholat yang 5 waktu, ditambah sholat sunnahnya, ditambah sholat sunnah A, B, C, D. Terus kita kerjakan. Ya. Setelah itu kita pahami ya bahwa di saat kita sudah sholat ya, inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Berarti kalau saya sudah sholat, berarti saya bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kita mulai introspeksi diri, jangan sampai kita berbuat keji. Mulai introspeksi diri, jangan sampai kita berbuat kemungkaran. Nah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita sudah memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih aja berbuat musyrik ya.
Dengan cara apa? Mempersekutukan Allah, ya. Baik itu dengan apa? Meminta pertolongan kepada jin atau kepada makhluk, ya, atau kepada manusia itu sendiri dan sebagainya. Jadi intinya di sini, mari setelah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kita paham betul bahwa saya hanya beribadah, menyembah kepada Allah, ya, bukan menyembah kepada hawa nafsu diri sendiri, bukan menyembah kepada keinginan, ya. Jadi ibadah kita lurus niatnya karena Allah. Dan di saat kita diuji oleh Allah, maka kita terima ujian tersebut dan minta tolong sama Allah dengan cara sabar dan sholat. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka di ayat berikutnya, ya, di ayat ke-6, ya, ada kalimat apa? Ayat ke-6 itu. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya, ini. Kita selama ini berapa kali baca ihdinas syiratal mustaqim? Tadi, ya, dalam sholat yang wajib 17 kali. Belum yang sunnah dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita membaca ihdinas syiratal mustaqim, berarti kita komitmen, ya, bahwa kita ngapain di situ? Meminta kepada Allah ditunjukkan kepada jalan yang lurus, gitu enggak? Ya. Ya. Jadi di sini kita memohon, meminta agar ditunjuki ke jalan yang lurus. Pertanyaannya, jalan yang lurusnya sudah Allah kasih belum? Karena selama ini banyak orang cari jalan yang lurus, ya. Cuman nggak sadar, ya, istilahnya nggak paham kalau jalan yang lurus itu sudah Allah berikan untuk manusia. Di mana? Ya di Al-Quran itu sendiri. Ya, kita buka surat 17 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Nah, jadi sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Berarti jalan yang lurus, ya, yang selama ini kita selalu minta sama Allah, sudah dikasih belum? Sudah. Apa itu jalannya? Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran lah jalan yang lurus. Berarti kalau kita, ya, ingin ditunjuki ke jalan yang lurus, berarti kita harus ngapain? Baca, pelajari, pahami Qur'annya. Gitu. Sehingga kita akan mendapatkan apa? Petunjuk, ya, ke jalan yang lurus seperti itu. Ya, tambah lagi ayatnya. Surat 5 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seisinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, jadi dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Berarti kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah dan ditunjukkan jalan keselamatan, dengan apa? Dengan kitab itu, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah dan selamat dunia akhirat, dengan ustadz itu atau dengan kitab itu? Dengan kitab itu. Dengan kitab. Berarti yang harus kita ikuti ustadznya atau kitabnya? Dua-duanya. Jangan ngikutin ustadznya, nanti omelin istrinya, ya. Jadi yang harus kita ikuti adalah petunjuknya, sesuai enggak dengan kitab tersebut, gitulah. Nah, dan dengan kitab itu Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Berarti kalau ingin ditunjuki ke jalan yang lurus, yuk kita yakini bahwa dengan kitab itulah. Kitab yang mana? Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena kitab yang kita yakini sebagai umat Islam adalah Al-Quran. Ya. Nah, makanya di sini Allah perintahkan kepada kita surat 6
ayat 153. Nah, surat 6 ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi Allah kasih tahu inilah jalanku yang lurus, gitu kan? Suruh ngapain? Ikuti dia. Ya, jadi kita ikuti jalan yang lurusnya tadi. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Karena akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Kalau kita mengikuti selain Al-Quran, kayak contoh tadi, yang diikuti ustadznya, insya Allah ya akan terjadi percerai-beraian. Entah itu ustadz sama istrinya bercerai-berai ataupun ya keyakinannya, gitu kan? Karena setiap ustadz pasti akan berbeda-beda, ya. Setiap ustadz pasti akan memiliki kapasitas ilmu masing-masing. Jadi banyak di situ perbedaan paham, perbedaan pendapat antar ustadz tersebut. Nah, makanya disinilah kata Allah, ikutilah jalan yang lurusnya itu. Jangan ikuti makhluknya, jangan ikuti manusianya. Kenapa? Karena manusia mah udah pasti cara berpikirnya berbeda-beda. Ya, tidak akan sama sehingga akan timbul percerai-beraian. Gitu kan? Nah, lalu di ayat 155-nya Allah bilang lagi. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Nah, jadi yang harus diikutinya apa tadi? Kitabnya. Apa kitabnya? Al-Quran. Ya. Nah, Al-Quran itu kitab yang kami turunkan yang penuh dengan berkah. Jadi kalau kita ingin mencari berkah, ya, carinya kemana? Ke Al-Quran. Kalau kita ingin mencari rahmat Allah, carinya kemana? Ke Al-Quran. Jangan ini, oh yuk kita cari berkah, kita cari rahmat Allah, datangi kuburan. Salah? Enggak salah. Cuman ya beda alamat aja. Perintah Allahnya kalau ingin cari berkah, cari rahmat itu, kamu kembali ke Quran. Gimana caranya? Nah, surat 7 ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibaca Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan rahmat, dan selalu mengikuti jalan yang lurus, maka apabila dibacakan Quran, dengarkan baik-baik. Ya, perhatikan dengan tenang. Jadi berarti ngapain? Qurannya selalu dibaca, diperhatikan, dipelajari, dipahami. Nah, setelah baca, pelajari, pahami, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Laksanakan sesuai kesanggupan dan kemampuannya masing-masing. Sehingga begitu kita sudah mengikuti jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, Qur'annya selalu dibaca, dipelajari, dipahami, dan Quran akan menjadi petunjuk dalam hidup kita. Orang yang telah menjadikan Quran sebagai pedoman, petunjuk dan pelajaran, dia akan paham betul, ya. Kalau dia sudah memahami Quran, ada visi misi yang besar yang harus kita wujudkan dalam hidup ini. Apa itu? Kita buka surat 16 ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, berarti setelah kita membaca, mempelajari, memahami Quran, mengikuti jalan yang lurus, apa visi besarnya? Jadi visi misi besarnya apa? Setelah kita memahami Al-Quran ini, kita bisa menciptakan perdamaian, kedamaian di dunia ini. Ya, jadi bagi orang yang beragama Islam, menjadikan Quran sebagai pedoman, menjadikan Quran sebagai petunjuk, dia akan sadar betul, dia akan paham betul bahwa dia harus menjadi orang yang bisa memberikan kedamaian. Jangan justru selama ini Quran dijadikan sebatas bahan olok-olok. Yang akhirnya mengutip salah satu ayat, dilempar untuk menyalahkan si A, si B, si C, bahkan menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Nah, kalau begitu cocok nggak dengan visi misi yang ini? Nggak cocok.
Ya, nah maka dari itu mari ya kita memahami. Setelah kita menyebut nama Tuhan kita, memuji nama Tuhan kita, mengenal nama Tuhan kita, gitu kan? Ya. Jadi setelah mengenal kita selalu ngapain tadi? Ya, setelah mengenal berarti kita menyembah kepadanya, ya, dan takut terhadap balasan-balasannya, gitu. Karena Allah memiliki Malik Yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Nah, lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berarti kita selalu menyembah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Dan setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Berarti kita selalu menjadikan Quran sebagai pedoman petunjuk dalam kehidupan sehingga kita bisa memberikan kedamaian. Minimalnya damai dalam hati diri kita sendiri, damai dalam keluarga, dan damai untuk seluruh alam semesta. Jadi jangan sampai mengatasnamakan agama, bawa-bawa Quran, ujungnya menimbulkan perselisihan, menimbulkan kebencian di mana-mana, menimbulkan permusuhan, menimbulkan pengerusakan. Kalau seperti itu, mohon maaf, berarti selama ini dia belum memahami ya pembuka surat Al-Fatihah seperti itu. Ya, nah jadi itu yang ke-6 ya, ihdinas siratal mustaqim. Lalu yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Nah, itu di surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 atau yang terakhir. Yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi setelah menjadikan Quran sebagai pedoman petunjuk ya dan pelajaran dalam hidup, kita membawa visi misi besar ya seperti halnya para nabi dan para rasul ya. Jadi orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah ya, di sini di surat 4 ayat 69 Allah bilang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sedikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita di sini ya siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi an'amta alaihim itu siapa? Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Nah, yaitu para nabi, ya, para shodiqin, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Nah, mereka di sini ya, orang-orang tersebut yang tadi disebutkannya para nabi, para shodiqin, ya, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh, mereka selalu ya semasa hidupnya ya selalu ngapain? Surat 19 ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka bersyukur dengan bersujud dan menangis. Nah, di sini ya di surat Maryam ayat 58, orang-orang yang telah diberi nikmat tersebut ya, para nabi ya, para shodiqin tadi itu dari keturunan Adam, dan juga orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim, Israel, dan dari orang-orang yang telah kami berikan petunjuk dan yang telah kami pilih. Apa yang mereka kerjakan? Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, nah berarti dia selalu ngapain? Menyungkur dengan bersujud dan menangis. Maksudnya apa? Jadi mereka selalu mentaati, mengikuti, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Intinya seperti itu. Nah, itulah orang-orang yang telah diberikan nikmat, ya. Nah, berarti di sini kalau kita ya memahami ya siratal ladzina an'amta alaihim, berarti kita harus bisa mencontoh para nabi, para
rasul, para aulia, ya, dan orang-orang soleh, ya, orang-orang yang mati syahid, ya, dia selalu, ya, bersyukur, atau dengan istilahnya dia selalu bersujud dan menangis. Maksud bersujud dan menangis di sini apa? Bukan berarti di saat kita baca Quran harus sambil sujud sambil nangis, bukan ke situ. Ya, maksudnya apa? Namanya bersujud berarti kita mematuhi. Ya, menangis berarti kita melaksanakan. Ya, jadi jangan sampai kita selama ini mengingkari ayat-ayat Allah tersebut, gitu. Ya, nah makanya kita harus bisa, ya, memahami, ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Berarti kalau saya sudah siratal ladzina an'amta alaihim, berarti saya harus mencontoh apa yang dikerjakan oleh para nabi dan para rasul tersebut. Apa yang dicontohnya? Mereka selalu, ya, mentaati aturan Allah, atau mereka selalu mentaati ayat-ayat Allah dengan menyungkur, dengan bersujud dan menangis. Ya, dalam artian melaksanakan, ya, perintahnya, menjauhi larangannya, dan takut terhadap azabnya, seperti itu. Ya. Nah, lalu yang berikutnya, ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, apa itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ya. Nah, makanya di sini, ya, yang pertama tadi orang-orang yang telah diberikan nikmat, ya, dan bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, maksudnya apa? Jadi jangan sampai kita mengikuti, harusnya kita tadi mengikuti para nabi dan para rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang mati syahid, justru kita mengikuti orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, pertanyaannya orang yang dimurkai oleh Allah itu yang seperti apa? Gitu kan? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu yang seperti apa? Ya. Nah, kita buka surat 2 ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan itu untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah, jadi di sini, ya, Allah memberikan perumpamaan, ya, perumpamaan seekor nyamuk, gitu kan? Nah, lalu ada yang bertanya, ya, ada yang bertanya di sini, apa maksud Allah memberikan perumpamaan tersebut, gitu kan? Nah, Allah bilang bahwa dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Gitu kan? Nah, sekarang kalau orang fasik itu yang seperti apa? Yang akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Ya, salah satunya orang fasik, ya. Orang fasik itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Maka itulah orang-orang yang fasik. Jadi orang fasik itu siapa? Orang yang lupa kepada Allah. Ya. Jadi kalau dia lupa kepada Allah, pasti dia akan lupa diri. Gitu kan? Nah, itulah orang fasik. Ya. Itulah orang fasik, orang yang selalu lupa diri, ya. Atau dia suka lupa kepada Allah, sehingga dia suka lupa diri, akhirnya berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah, seperti itu. Nah, kalau orang fasik ini, ya, selalu lupa kepada Allah, ya, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, seperti itu. Kenapa? Ya karena kita buka surat 58 ayat 19. Kita buka dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah.
mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Nah, itu. Jadi kenapa dia bisa lupa diri, lupa kepada Allah? Karena mereka telah dikuasai oleh siapa? Oleh setan. Gitu, ya. Nah, makanya disinilah ya Ghairil maghdubi alaihim, orang yang dimurkai Allah dan orang yang disesatkan, dia itu siapa? Golongannya setan. Gitu ya. Jadi kalau golongan setan udah pasti setan itu selalu menyesatkan manusia. Seperti itu ya. Nah, makanya biasanya si setan itu akan mencelok ya kepada orang-orang yang telah diberikan oleh Allah ilmu, orang-orang yang telah diberikan oleh Allah kekuasaan, orang-orang yang telah diberikan oleh Allah dengan harta. Sehingga dia lupa kepada Allah. Akhirnya dengan ilmunya dia menyesatkan manusia. Dengan hartanya dia menyesatkan manusia. Dengan jabatannya dia menyesatkan manusia. Nah, makanya disinilah Allah ingatkan buat mereka itu ya, surat 3 ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Sekiranya ahli kitab itu beriman, ya gitu kan? Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi orang fasik banyaknya dari ahli kitab. Ahli kitabnya siapa? Yang saya bilang tadi ya, orang yang mengerti kitab ya, orang yang mengerti ilmunya dan sebagainya, tapi tadi ya dia mengikuti siapa? Setan. Gitu ya. Jadi dia masuk di dalam golongan setan tanpa disadarinya. Apa yang diperbuatnya merupakan ajakan setan, sehingga membuat perpecahan, membuat perselisihan, membuat kerusakan. Ya, nah makanya disinilah diingatkan oleh Allah ya, sekiranya ahli kitab itu beriman tentu itu lebih baik. Tapi Allah ingatkan bahwa kebanyakan mereka adalah orang fasik, orang yang lupa kepada Allah. Dia baca aturan Allah, baca Al-Qur'annya, tahu hukumnya, tapi dia masih melanggar. Ya, dia sampaikan ke orang lain mah supaya jangan begini-begini, dia sendiri mah melakukannya. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Itulah yang disebut ahli kitab. Ya. Nah, makanya disinilah Allah ingatkan ya untuk kita semua ya. Surat 5 ayat 59 sampai 60. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang yang fasik. Ayat 60-nya. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik? Orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Nah, itu. Jadi orang yang dimurkai oleh Allah itu siapa? Orang-orang fasik. Orang fasik itu siapa? Kebanyakan dari ahli kitab. Dia tidak sadar dikuasai oleh iblis setan. Ya, sehingga mengajak manusia untuk tersesat. Ya. Nah, maka disinilah kita harus waspada. Ya, oleh karena itu ya diingatkan oleh Allah di surat 2 ayat 208. Yuk, kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi di sini mari kita semua selaku umat Islam ya, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Ya, kenapa? Karena kita akan termasuk orang yang fasik tadi, yang lupa kepada Allah. Ya.
Sehingga kita akan termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Seperti itu, ya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, berarti kita memahami yang harus kita ikuti adalah jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Yaitu apa? Siapa? Para nabi dan para rasul. Dia selalu mengikuti petunjuk Allah. Begitupun kita kalau ingin mengikuti mereka, berarti kita ikuti petunjuk Allahnya, Al-Qur'annya, ya. Jangan sampai justru kita kebalikannya, mengingkarinya, mengikuti langkah-langkah setan, dan termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang fasik seperti itu. Nah, jadi inilah pelajaran dari surat Al-Fatihah untuk kita semua, bahwasanya kalau kita sudah memahami surat Al-Fatihah dari mulai ayat 1 sampai ayat 7, yang pertama berarti kita sudah menyebut nama Allah, ya. Lalu yang kedua sudah memuji Allah, ya, dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Lalu di ayat 3-nya kita sudah mengenal dengan Allah dengan kalimat apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, karena Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang dan kita berusaha untuk selalu dekat dengan Allah tersebut. Lalu yang keempat, kita yakin bahwa apa yang kita perbuat itu akan kembali kepada diri kita dengan kalimat Malik Yaumiddin. Kita berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berbuat. Kenapa? Karena apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, semuanya akan kembali kepada diri kita lagi. Lalu dia ayat yang kelimanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita komitmen tidak ada Tuhan selain Allah. Akhirnya kita tidak boleh mempersekutukan Allah. Dan di saat kita susah, di saat kita diberi ujian cobaan, kita minta pertolongannya hanya kepada Allah. Jangan berbuat kemusyrikan, mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Nah, lalu yang keenam, ihdinas siratal mustaqim, ya, agar kita tidak termasuk orang yang musyrik tadi, ikuti ya jalan yang lurus. Di mana jalannya? Di Al-Qur'an. Mari kita selalu baca, pelajari, pahami Qur'annya. Nah, setelah kita membaca, mempelajari, memahami Quran, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan visi misi yang paling besar setelah kita memahami Quran, buatlah kedamaian dalam kehidupan kita. Jangan justru membuat atau memprovokasi orang untuk berselisih, bermusuhan sehingga tidak terciptanya kedamaian. Nah, lalu yang terakhir, yang ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim, ya, mari kita ikuti ya orang-orang yang telah dianugerahi nikmat. Siapa? Para nabi, para rasul, para aulia. Mereka selalu mengikuti petunjuk Allah. Untuk kita berarti kita selalu ikuti Al-Qur'an. Jangan justru kebalikannya, ya. Kita malah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mengikuti orang-orang yang dimurkai ya oleh Allah. Nah, siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Itulah orang-orang yang fasik tadi, ya, orang-orang kafir. Itu mari kita jaga diri kita. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, mempelajarinya, memahaminya, berarti kita sudah memiliki ya rasa ya yang didasari oleh kasih sayangnya Allah tadi untuk bisa menciptakan perdamaian, kehidupan yang layak, dan juga kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan. Ya, jadi kembali lagi kepada diri kita ya. Jangan sampai Al-Fatihah itu hanya sebatas mantra atau jimat. Dalam artian hanya dibaca ulang-ulang, paham kagak. Yang akhirnya apa? Ya, seperti saya bilang tadi, surat Al-Fatihah hanya sebatas mantra, ya. Tiupin ke air, ini, itu kan mantra. Nah, tapi mari kita jadikan ini surat Al-Fatihah ini sebagai pembuka, ya. Pembuka apa? Hati dan pikiran kita untuk masuk kepada aturan-aturan Allah tadi. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Silahkan dibaca, dipelajari, dipahami di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Untuk materi saya tutup dulu ya sampai di sini ya. Dan terima kasih banyak Pak Ustadz. Insya Allah ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.